Assalamualaikum. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Hulul Aisyah dari Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan memberikan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang keseimbangan ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu 1. Menjelaskan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 2. Menjelaskan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia. 3. Menjelaskan bagian tubuh hewan yang sering dimanfaatkan manusia. 4. Pengaruh pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan terhadap keseimbangan populasi di lingkungan. Yuk langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem kita mengenal adanya komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang berasal dari makhluk hidup, contoh tumbuhan dan hewan. Selain itu, kita juga mengenal adanya komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berasal dari makhluk tak hidup, contohnya batu, cahaya, air, dan tanah. Nah, untuk lebih memudahkan kita, Kakak akan menggunakan ilustrasi pada gambar di samping. Pada gambar tersebut, kepiting dan juga pohon pisang termasuk ke dalam komponen biotik, sedangkan batu dan juga air termasuk ke dalam komponen abiotik. Keseimbangan ekosistem. Dalam suatu ekosistem harus ada keseimbangan antara produsen dan konsumen. Kehidupan dapat berlangsung jika jumlah produsen lebih besar dari konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 1 lebih besar daripada konsumen tingkat 2, begitupun seterusnya. Dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Contoh kegiatan manusia yang berdampak terhadap keseimbangan ekosistem adalah kegiatan manusia membuang sampah dan limbah industri di sungai dapat merusak ekosistem sungai. Makhluk hidup yang ada di sungai akan terhambat perkembangannya, bahkan bisa sampai mati. Jika salah satu makhluk hidup mati, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai akal yang sehat, yang dapat digunakan untuk berpikir. Oleh sebab itu, manusia berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi tumbuhan. Jika manusia tidak menjaga keseimbangan populasi tumbuhan, maka tumbuhan tersebut dapat punah. Ada banyak sekali manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang paling besar dari tumbuhan adalah mengeluarkan oksigen yang sangat berguna bagi pernafasan kita. Selain itu, masih banyak lagi manfaat yang diberikan oleh tumbuhan. Misalnya, pemanfaatannya untuk membuat perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Manfaat lainnya yaitu serat tumbuhan juga bisa digunakan dalam pembuatan kertas. Tentunya bukan itu saja manfaat dari tumbuhan, masih banyak manfaat lain yang dapat kita rasakan dari tumbuhan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia dan populasi tumbuhan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan, yaitu bisa dilakukan dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah tindakan menebang pohon dengan cara hanya menebang pohon yang sudah siap diproduksi saja dan membiarkan pohon yang masih muda untuk tidak ditebang. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, membuat cagar alam. Cagar alam adalah tempat pelestarian tumbuhan dan hewan yang dinaungi oleh lembaga atau komunitas tertentu. Dan yang keempat, mengembangbiakan tumbuhan langka. Ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia.
Sama halnya seperti tumbuhan, hewan juga dapat punah jika kita tidak menjaga populasinya. Oleh sebab itu, manusia berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan agar tetap lestari. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Dimanfaatkan kulitnya seperti ular dan harimau. Ular dan harimau kulitnya biasa digunakan dalam pembuatan tas dan sepatu. Dimanfaatkan dagingnya seperti ayam, ikan, dan kambing. Daging dari hewan tersebut sangat lezat untuk kita konsumsi. Ada pula yang kita manfaatkan tenaganya seperti kerbau, sapi, kuda, dan gajah. Hewan-hewan tersebut biasa digunakan dalam proses pembajakan sawah atau sebagai alat transportasi. Dan yang terakhir, dimanfaatkan bulunya seperti domba dan burung. Bulu domba biasa dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Nah, gambar di samping adalah contoh dari gambar hewan yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem di muka bumi akan terganggu jika hewan-hewan yang hidup di dalamnya tidak dijaga dengan baik. Perlu ada usaha pelestarian hewan agar tidak terjadi kepunahan. Usaha tersebut misalnya melakukan penangkaran dan suaka marga satwa. Nah, gambar di samping adalah contoh dari suaka marga satwa yang ada di Indonesia, yaitu suaka marga satwa Muara Angke. Demikian adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Kakak mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.